hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Tuhan menolong berkati agar pertumbuhan iman mereka, pertumbuhan rohani mereka akan tetap terjaga di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami, adik-adik kami di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam mereka belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah pada pagi hari ini, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober. Saya akan membacakan panggilan berbakti pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 100 ayat 4 dan ayat 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian, Ku masuk ke hadirat-Mu. Kita akan mengawali dari refrennya.
pujianku. Kau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Angkat Tuhan pujian-Mu. Sungguh Bapa, kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di hari perhentian ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menaikkan segala puji-pujian kepadamu. Kami boleh menaikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, terlebih dahulu Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami. Jika kami masih menyimpan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, biarlah Tuhan saat ini kami boleh tersungkur di kaki Tuhan. Kami boleh memohon ampun atas setiap salah dosa yang sudah kami lakukan, baik di dalam perbuatan kami, tutur kata kami, pikiran kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh layak beribadah, layak boleh menghadap tahta hadirat-Mu. Kami ingin mempercayakan Tuhan pribadi kami lepas pribadi. Biarlah Engkau sendiri yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau mempercayakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Masih kuat berdiri ya? Ada sukacita hari ini? Kok lemes? Ada sukacita hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama bersukacita. Hati kita percaya karena Tuhanlah kekuatan kita. Gunung batu kita, hanya kepada Tuhan saja kita percaya. Kita akan pujikan hatiku percaya. Hanya
hanya bagi Tuhan saja. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Artinus. Kita akan pujikan Jadikan Aku Indah. Memandang keindahan
Biarlah Engkau mendapati kami tetap taat dan setia di dalam seluruh keberadaan hidup kami, Tuhan. Biarlah sampai akhir kehidupan kami, Engkau mendapatkan kami tetap setia di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, kami berdiam diri, mau mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, tolong kami, urapi kami, biarlah hati kami, pendengaran kami, jiwa kami fokus hanya kepada Engkau. Biarlah kami menghargai, menghormati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, biarlah Tuhan Engkau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Pertama-tama saya sampaikan kepada Bapak Saudara bahwa hari ini Pak Pendeta dengan Ibu Siska tidak bersama dengan kita karena Pak Pendeta dengan Ibu Siska sedang ke Semarang karena mertua dari Pak Pendeta itu hari Senin kemarin jatuh ya, dan hanya sendirian di rumah. Jadi kepalanya itu kalau nggak salah mungkin luka karena kebanting, dan katanya Senin siang itu jatuh, sorenya baru ketahuan karena memang tidak ada orang di rumah. Dan kemudian hari Rabu kemarin baru Pak Pendeta dan Ibu mendengar kabar tentang itu. Dan akhirnya hari Kamis kemarin Pak Pendeta dengan Bu Siska berangkat ke Semarang untuk merawat mertua dari Pak Pendeta. Jadi seharusnya Pak Pendeta yang khotbah, tapi tidak bisa karena ada acara keluarga, ada musibah, dan saya harus menggantikan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, bahwa tahun ini sebenarnya kemarin kan kita ada 3 orang yang wisuda, gitu ya. Dan kemudian tanggal 2 kemarin Oktober hanya 2 yang sampai di sini. Satunya hilang, gitu ya. Tapi kemarin kita berkata bahwa biar nanti langsung ke Nias. Tetapi ternyata anak yang hilang ini kemarin telepon, Pak saya mau ke Palembang. Paling tidak mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat Palembang karena sudah mensupport. Nah jadi hari ini anak yang hilang itu sudah datang, gitu ya. Saudara Ohe boleh berdiri. Nah ini dia. Ya boleh, silakan duduk. Nah jadi ini kemarin kan 3 orang yang kita support. Soalnya 4 orang tapi hanya 3 orang yang wisuda. Yang satunya belum menyusul karena kemarin tidak lulus tes pas pertama, sama seperti saya dulu. Jadi mungkin tahun 2024 nanti baru selesai kuliahnya, gitu ya. Jadi 3 orang puji Tuhan sudah selesai dan 2 orang sedang orientasi pelayanan, satu di Pagjo dan satunya di jalur 8 dan 10. Dan ini baru datang satunya, ya. Nanti kita akan pikirkan pelayanannya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, mungkin Bapak Saudara melihat di bangkunya ada amplop dan ada brosur tentang atau dari LAI. Ya, LAI. LAI, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Jadi nanti Saudara setelah khotbah nanti ada presentasi dari tim dari LAI. Ya. Mereka akan mempromosikan tentang program dari Satu Dalam Kasih untuk membagikan Alkitab, kalau saya tidak salah 150.000 Alkitab ke berbagai suku di pedalaman Indonesia. Ya, jadi kalau nggak salah mungkin gereja kita juga menyumbang ke LAI. Nah ini salah satu bentuk pertanggungjawabannya dan mereka akan mencetak Alkitab dan membagikannya kurang lebih 150.000. Ya. Ke berbagai pelosok. Ya. Kalau saudara kita di luar kan ada program 1 juta
Lalala, gitu ya. Nah kita LAI punya program juga 150.000 Alkitab dibagikan. Nah jadi saudara ada amplop di situ dan ada brosurnya. Saudara jikalau tergerak nanti untuk boleh menyumbang untuk Lembaga Alkitab Indonesia, boleh nanti memasukkan dalam amplopnya dan kita serahkan, kita berikan nanti pas persembahan. Dan nanti panitia keuangan akan memisahkannya dan nanti akan diserahkan kepada tim dari LAI. Saya rasa itu cukup untuk penjelasan dan pengumumannya sedikit tentang hari ini pelayanan kita. Lalu saudara, mari kita akan melihat Alkitab kita. Dari Maleakhi pasal yang ketiga, ayat ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca silih berganti, saya akan memulainya dan Bapak Ibu Saudara akan melanjutkannya. Maleakhi, nah ini kitab terakhir Bapak Saudara, Perjanjian Lama. Jadi buka aja kitab Matius dan kemudian buka lagi satu lembar ke belakang yang kosong itu menemukan nanti Maleakhi. Ya. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 6 sampai 12, beginilah firman Tuhan, kita akan baca silih berganti. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Hari ini tema kita sesuai dengan buku dalam sekolah minggu kita saudara adalah pengabdian harta. Ya, sebenarnya ini adalah hanya tema kecil dalam kitab Maleakhi ini. Ya, mengenai pengabdian harta. Tetapi sesungguhnya tema yang paling menonjol dalam Maleakhi saudara adalah sebuah pertobatan. Ya, seruan untuk bertobat kepada imam dan seluruh bangsa Israel. Nah hari ini kita berbicara tentang pengabdian harta. Ya. Saudara next, mari kita melihat saudara bagaimana kita melihat Tuhan dan bagaimana pandangan kita kepada Tuhan. Bahwa memang Tuhan menghendaki dirinya untuk dipermuliakan. Di dalam Mazmur 96 ayat 78 dikatakan, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jadi saudara memang hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menghendaki dirinya untuk dipermuliakan. Itulah sebabnya next di dalam Maleakhi pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Saudara, ini yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah
menghendaki dirinya dipermuliakan. Dan inilah merupakan tujuan kehidupan saudara. Agar Bapa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Melalui cara apa? Melalui kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ketika kita menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal, maka tujuan akhir, maka tujuan yang maksimal dalam kehidupan kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada tujuan lain, saudara, selain daripada memuliakan Tuhan dalam hidup ini dengan cara menjadi serupa dengan Kristus. Mudah? Enggak. Berat? Iya. Itulah yang kita terus perjuangkan setiap hari, setiap detik untuk menjadi serupa dengan Kristus agar Bapa dipermuliakan. Jadi tidak ada tujuan lain, saudara, dalam hidup ini. Oleh karenanya saudara, kalau itu menjadi tujuan utama kita saudara, tidak lagi kita berbicara tentang hidup ini. Ya. Itulah sebabnya saudara, kalau kita datang ke gereja, tidak lagi kita bertanya, saya dipuaskan enggak? Itulah sebabnya saudara, kalau kita datang beribadah, kita tidak lagi bertanya siapa WL-nya. Siapa pemain musiknya? Siapa pengkhotbahnya? Firman-nya seperti apa? Apakah saya dipuaskan tidak? Lagu-lagunya itu membangkitkan semangat atau tidak? Musiknya bagus atau tidak? Siapa pemain musiknya? Siapa penyambut tamunya? Saya dipuaskan tidak dengan keadaan ruangan? Dingin tidak ruangannya? Lampunya berkedap-kedip enggak? Ruangannya penuh cahaya tidak? Kalau itu saudara kita datang beribadah dan kemudian itu kita semua pertanyakan, artinya tujuan kita hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Tetapi kita lupa bertanya, apa yang saya mau berikan kepada Tuhan? Apa yang saya bawa kepada Tuhan? Bagaimana cara supaya saya bisa menyenangkan Tuhan? Bukan lagi kita berbicara apakah saya dipuaskan. Apakah sesuai dengan kebutuhanku? Apakah pas dengan keadaanku? Tetapi harus kita kembali. Kita harus bertanya pada diri kita. Apa yang saya bawa kepada Tuhan? Saudara, kalau dari ini saudara kita melihat bahwa Tuhan mengendaki dirinya dipermuliakan dan diingatkan bahwa matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Tetapi saudara, dalam kitab Maleakhi kita menemukan justru diperlihatkan, dipertontonkan saudara bagaimana ketertinggalan imam dan para umat Israel, saudara, mereka tidak lagi mewujudkan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Malah justru mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara, kalau memperhatikan di dalam Maleakhi pasal yang pertama, saudara, di ayat 6-8, bagaimana para imam dan persembahannya. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka menghina nama Tuhan. Mereka membawa roti cemar. Mereka membawa binatang yang buta. Mereka membawa binatang timpang dan yang sakit. Bahkan mereka membawa binatang rampasan, saudara. Bagaimana para imam tidak lagi menghormati Tuhan. Padahal di pasal 1 ayat kelima, bagaimana Tuhan menghendaki dirinya dipermuliakan. Tetapi justru sebaliknya, para imam yang melayani di bait Allah justru mempertontonkan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Mereka menghina nama Tuhan.
Bahkan Tuhan sampai berkata begini saudara di ayat 8 bagian B. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidaklah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Sampai Tuhan membandingkan di dalam pasal 1 itu. Coba kamu membawa kepada bupatimu. Apakah dia berkenan atau tidak? Next, di Maleakhi pasal yang kedua, bagaimana iman, pengajaran dan perceraian dipertontonkan oleh umat, dipertontonkan oleh imam, saudara. Bagaimana mereka menyimpang dari jalan yang benar. Bagaimana para imam membuat orang-orang tergelincir, bukan jatuh saudara, tetapi biar mereka menyesatkan umat di dalam pengajaran mereka. Ada enggak hari ini? Ada saudara. Bagaimana para hamba Tuhan memutarbalikkan fakta hanya untuk kesenangan pribadinya. Dan itu sudah ada sejak perjanjian lama. Mereka merusak perjanjian dengan kaum Lewi. Kaum Lewi ada perjanjian takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Tetapi para imam saudara tidak ada lagi. Mereka merusak semuanya itu. Next. Di dalam ayat 10-16 di Maleakhi pasal 2. Bagaimana mereka menikah dengan perempuan Allah asing. Bagaimana mereka tidak setia kepada istri masa mudanya. Bukan istri mudanya saudara. Jadi bangsa Israel menikah ketika masa mudanya. Ketika udah tua, dia tinggalin istrinya saudara. Mungkin dia merasa sudah tidak seperti waktu masih pacaran. Gitu ya. Kok tidak langsing lagi? Padahal waktu masih pacaran itu kayak gitar Spanyol. Tapi sekarang sudah 20 tahun menikah kok langsung? Sampai kasurnya diganti berapa kali? Karena pernya itu patah terus. Jadi ditinggal saudara. Gitu ya. Tidak setia kepada istri masa mudanya. Ditinggalkan saudara. Mencari istri baru. Tetapi perempuan-perempuan ala asing. Bayangkan saudara. Dan Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Ya. Tuhan sangat membenci perceraian. Oleh karenanya jemaat Tuhan, makanya selalu di altar ini kita selalu diingatkan, tidak hanya sekedar janji. Ya, tidak hanya sekedar janji ketika diberkati di altar ini. Dan kita berjanji, aku akan setia kepadamu. Baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan kaya maupun miskin, dan dalam segala hal. Tuhan sangat membenci perceraian. Jadi saudara, bukan hanya para umat yang banyak dosanya, tetapi para imam juga banyak dosanya saudara. Jadi hari ini juga saya mau bicara bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada pendeta. Kadang-kala saudara, pendeta lebih banyak dosanya daripada jemaatnya. Betul nggak? Malah justru pendetanya lebih banyak dosanya daripada jemaatnya. Bukan berarti karena udah pendeta sudah menjadi benar, sudah menjadi hidup kudus. Belum tentu. Dari sini kita melihat saudara bagaimana para imam menyesatkan, tidak setia, tidak menghormati Tuhan. Ini teguran saudara. Bukan hanya kepada umat, tetapi kepada para pelayan Tuhan, siapapun. Kepada para pendeta. Perlu bertobat. Ya. Bukan berarti kalau kami sudah hamba Tuhan, semua hidup sudah benar. Enggak. Bukan berarti kalau udah pendeta, udah terkenal, tidak ada dosanya. Justru kita harus melihat. Lihat dari pengajarannya.
Gitu. Dan sekarang banyak kita menemukan itu banyak, saudara. Ya. Makanya saya sering kali katakan bahwa hati-hati saudara ketika kita menonton YouTube saudara. Memang perkataannya, penyampaiannya itu menarik sekali. Masuk di akal. Tetapi sesuai tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Kita akan melihat di situ bagaimana Tuhan dan rencananya tidak berubah dan tidak akan pernah gagal. Bagaimana Tuhan mengundang untuk kembali kepadanya. Bagaimana umat menipu Tuhan. Bagaimana janji berkat atas ketaatan dan kejujuran mereka. Dan bagaimana pemulihan dan berkat diberikan Tuhan. Dan bagaimana pujian dan kebahagiaan yang didapat oleh bangsa Israel ketika mereka taat. Nah hari ini saudara kita akan fokus di ayat 16, di ayat 6 sampai 12 di pasal yang ketiga saudara. Ya. Tuhan berkata begini. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwa setelah ditegur saudara diingatkan dosanya mulai dari pasal 1 saudara. Bagaimana para imam tidak menghormati Tuhan. Bagaimana para umat tidak lagi setia kepada istrinya. Bagaimana mereka tidak membawa persembahan persepuluhan saudara. Tuhan berkata bahwa aku Tuhan tidak berubah. Ini bahwa saudara pengajaran yang luar biasa. Dia mengingatkan kepada umat Israel. Dan dia mengingatkan kepada para imam. Dia mengingatkan kepada kita hari ini. Bagaimana dia berkata kepada Musa. Bagaimana Musa berkata, apakah namamu? Dan kemudian Tuhan berkata, aku adalah aku. Tidak berubah. Hari ini dia berbicara kepada kita bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Bagaimanapun manusia, bagaimanapun iblis mengagalkan setiap rencana Tuhan, tetapi karya keselamatan tidak akan pernah gagal dalam hidupmu. Bagaimanapun iblis, bagaimanapun setan mengagalkan setiap rencana Tuhan, mulai dari nenek moyang kita saudara, tetapi karya penebusan tidak pernah gagal. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak Pendeta aku gagal. Mungkin hari ini engkau berkata, mungkin aku sedang dalam masalah keluarga. Dan mungkin akan mengalami kegagalan. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Rencananya dalam kehidupanmu, rencananya dalam keluargamu akan terus berjalan. Kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepadanya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Apa yang tidak berubah saudara? Next. Next. Ya. Untuk mentaati dan menghormati Tuhan. Bahwa ketika Tuhan berkata bahwa aku tidak berubah saudara, bahwa apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah difirmankan, biar bagaimanapun manusia mengagalkan, biar bagaimanapun iblis mengagalkan, aku tidak akan berubah. Ketetapanku tidak akan berubah. Next. Dia 79 berkata bahwa sejak nenek moyangmu sudah menyeleweng atau menyimpang, menipu, yaitu merampok. Tuhan menegur mereka. Bahwa Israel tidak memuliakan dan mentaati Tuhan. Sudah sejak nenek moyang Bapak Saudara, mereka menipu Tuhan. Mereka merampok apa yang menjadi milik Tuhan.
Itu tentang persembahan dan perpuluhan. Dan Tuhan berkata, aku tidak berubah. Ketetapanku tetap ada. Mari kita melihat bahwa saudara, apa itu persembahan khusus dan apa itu persepuluhan. Next. Ini dalam perpuluhan, di dalam Imamat pasal 27 ayat 30 sampai 33 berkata begini. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Jadi saudara, ketika para gembala menghitung domba masuk ke dalam kandang, jadi ketika dia angkat tongkatnya, jadi kehitungan ke-10 dipisahkan. Kehitungan ke-10 dipisahkan, saudara. Dan tidak boleh dipilih, saudara. Pokoknya ke-10 dipersembahkan. Nah beda kalau kami dulu, saudara, kalau babinya melahirkan, dipilih satu. Yang kurus dulu, ini dulu, tapi sekarang nggak ada lagi. Gitu ya. Dipilih satu yang kurus. Tatonya nanti sekitar sebulan 2 bulan gemuk. Itu kan, gemuk banget. Akhirnya dia berpikir lagi, kayaknya ini terlalu gemuk, ini bagus, ini dijadikan lagi nanti sebagai induk babinya lagi. Ditukar, cari yang agak kurus lagi. Gitu. Menipu Tuhan, saudara. Gitu ya. Itu mengenai perpuluhan. Dan bagaimana dengan persembahan khusus? Next. Di dalam Keluaran 29 ayat 27 sampai 28 dikatakan, demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi pentabisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus. Maka haruslah itu menjadi persembahan khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus mereka bagi Tuhan. Bapak saudara, sudah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi bangsa Israel sejak dari nenek moyang mereka sudah menipu, mereka sudah merampok Tuhan, mereka tidak memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi bagian Tuhan, mereka tidak memberikannya. Mereka tidak lagi mentaati Tuhan, mereka tidak lagi menghormati Tuhan. Bahwa seharusnya saudara, kalau kita bertanya pada diri kita, mengapa kita memberi? Mengapa kita memberi kepada Tuhan? Yaitu untuk mentaati dan menghormati Tuhan. Saudara, ada banyak di antara kita memberi supaya kita diberkati Tuhan. Kita memberi supaya Tuhan lebih lagi memberkati kita. Mungkin nanti saudara dalam doa kita seringkali kita juga berdoa, Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi. Itu baik saudara, tapi menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita memberi, karena kita sudah diberkati Tuhan. Jadi kalau kita memberi saudara supaya kita diberkati lagi, apa bedanya kita dengan investasi saudara? Kita tidak sedang berinvestasi dengan Tuhan. Tapi justru kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Justru kita sudah diberkati, makanya kita memberi. Next.
Maleakhi pasal 3:16. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Yakub tidak akan lenyap. Tuhan tidak berubah artinya ketetapannya tidak berubah. Dia tetap pemilik segala sesuatu dan rencananya tidak berubah dan gagal. Dia tidak akan berubah. Ketetapannya apa yang sudah ditetapkan itu akan terus berlanjut. Mungkin saudara bertanya begini, Pak Pendeta, kan di dalam perjanjian lama tidak ada itu. Apakah kita wajib memberikan persembahan perpuluhan? Sementara di dalam perjanjian baru nggak dibicarakan. Ya. Mungkin nanti menjadi bahan diskusi, tapi saya mau jawab secara singkat, saudara. Tidak semua ketetapan di dalam perjanjian lama akan dibatalkan dengan hadirnya perjanjian baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara ingat di dalam Matius 23:23, saudara. Yesus berkata, kalau yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Itu berbicara tentang perpuluhan juga. Jadi kalau yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Harus sama semua. Jadi saudara, kalau kita memberi persembahan dan perpuluhan, saudara, itu suatu bentuk ketaatan kita, suatu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Kalau para imam, kalau bangsa Israel tidak lagi mentaati Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan. Dan ini menjadi teguran bagi kita, bahwa kita memberi sebagai ketaatan kita dan penghormatan kita kepada Tuhan. Next. Tuhan pemilik segala sesuatunya. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia ini serta yang dia di dalamnya. 100% punya Tuhan, tetapi Tuhan menetapkan 10% kembalikan kepada Tuhan. 90%-nya silakan kelola dengan baik. Silakan kelola dengan baik. Tapi seringkali kita, saudara, kita tidak bisa memberi. Mungkin kita berkata, oh iya karena nggak jelas keuangannya. Saya nggak memberi, kenapa? Ya karena pendetanya. Saya nggak memberi, kenapa? Karena nggak jelas mau dikemanain terus uangnya. Dasar kita memberi bukan tentang itu, saudara. Tetapi kita mau taat enggak untuk memberi kepada Tuhan? Kita taat enggak untuk memberi kepada Tuhan? Kita menghormati Tuhan bukan? Next, makanya di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 7 dikatakan, saudara, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Bertobatlah. Dan ini nanti saudara di dalam kita sekolah minggu amanat agung, itu masuk dalam penginjilan saudara. Bagaimana juga Yesus berkata, marilah kepada aku semua kami yang letih dan lesu berbeban berat. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau Allah dalam perjanjian lama berkata, kembalilah kepadaku. Dalam perjanjian baru Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Mari kita bertobat, kembali kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk memberi, bukan supaya diberkati. Tapi kita memberi karena kita mentaati dan menghormati Tuhan. Next, yang kedua saudara. Sebagai rasa syukur dan kejujuran kita kepada Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati, bagaimana kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan?
Contohnya begini, saudara. Seringkali kita kalau dalam pameran misalkan, ada dipamerkan berlian, saudara. Tetapi semua dijaga dengan ketat. Ada CCTV segala macamnya. Kita semua datang ke pameran itu. Tapi kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang tidak jujur di situ. Tetapi mereka berlaku seolah jujur. Kenapa? Ada yang menjaga. Ada CCTV di dalamnya. Tetapi bagaimana ketika berlian tidak ada yang menjaganya, tidak ada CCTV-nya? Masihkah kita jujur untuk tidak mengambilnya? Karena itu bukan milik kita. Nah, sama seperti itu saudara, perpuluhan itu. Urusan kita dengan Tuhan. Urusan kejujuran kita di hadapan Tuhan, saudara. Tidak ada orang yang tahu. Bahwa saudara memberikan persembahan perpuluhan atau tidak, jemaat tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Maka saya mau katakan inilah bentuk kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan saya tidak berkata saudara, perpuluhan berikan semua kepada hamba Tuhan. Tetapi persembahan perpuluhan dibawa dalam gereja. Bukan khusus untuk hamba Tuhan. Tetapi dibawa di dalam gereja, lalu kemudian dikelola sama seperti di dalam perjanjian lama. Ada bagian imam, ada bagian para pelayanan yang lain, ada untuk makan bersama, ada untuk orang lain. Dan para imam juga memberikan perpuluhan. Tidak kemudian sudah diterima, dan kemudian mereka menikmati kehidupannya dengan tidak memberikan perpuluhan. Enggak, justru mereka juga harus memberikan perpuluhan. Jangan mentang-mentang karena ada pendeta, tidak memberikan perpuluhan lagi. Itu salah. Harus memberikan perpuluhan. Next. Maleakhi pasal yang ketiga 89. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku yang kamu seluruh bangsa. Bayangkan saudara, bukan hanya 1-2 orang. Seluruh bangsa menipu Tuhan, merampok Tuhan. Sejak nenek moyang merampok Tuhan. Bahkan sejak zaman Hizkiel, saudara, dalam Tawarikh itu mereka menahan perpuluhan. Nanti aja, nanti aja. Mungkin sering kita berkata, karena kemarin itu ada yang tanya ke saya, Pak, boleh enggak kalau misalkan ada kebutuhan khusus dulu, anak sakit, boleh enggak tahu saya memberikan perpuluhan dulu, supaya saya gunakan untuk Tuhan, untuk anak saya sakit dulu. Saya jawab begini, saudara, kalau itu perpuluhan milik Tuhan, ya kasih kepada Tuhan, itu bukan milikmu. Untuk kebutuhanmu, itu nanti Tuhan pasti akan memikirkan. Makanya ketika dapat berkat, yang paling pertama, pisahkan dulu 10%-nya. Jangan diganggu gugat. Jangan berpikir dulu untuk kebutuhanku untuk ini. Bahwa ketika engkau mengutamakan Tuhan, ketika engkau taat kepada Tuhan, ketika engkau menghormati Tuhan, ketika engkau menomorsatukan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata juga akan kebutuhan kita. Oleh karenanya, saudara, saya sering berkata, tidak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dalam hidup ini. Tetapi yang ada adalah yang pertama dan utama di dalam segala hal adalah Tuhan. Tuhan ada di dalam keluargamu. Tuhan ada ketika anakmu sakit. Tuhan ada di dalam pekerjaanmu. Tuhan ada di dalam studimu. Makanya jangan berpikir nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4, nomor 5, nomor enggak. Tapi dalam segala satunya pertama dan utama adalah Tuhan. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Bahkan di dalam Nehemia, saudara, mereka bahkan tidak memberi.
Saya bacakan saudara di dalam Nehemia pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Mereka tidak lagi memberi, saudara. Sehingga para kaum Lewi, saudara, yang menyanyi dalam bait Allah, tidak lagi mereka harus mencari kehidupan mereka. Kenapa? Karena tidak ada lagi dari umat memberikan persembahan perpuluhan. Mereka tidak peduli lagi dengan para imam, para Lewi yang melayani. Mereka tidak lagi peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mereka menahan, saudara. Mereka menahan perpuluhan itu. Makanya Tuhan tegur mereka. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu. Jangan ditahan-tahan. Jangan hanya setengah-setengah. Tetapi bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Jangan lagi berpikir nanti. Besok. Biar saya pakai dulu nanti saya ganti. Enggak. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Next. Mari kita melihat, saudara, awal mula perpuluhan itu. Dimulai dari Abraham, saudara. Di dalam Kejadian pasal 4:20 berkata, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pertanyaan saya, sudah ada hukum Taurat belum tentang perpuluhan ini? Ketika Abraham? Belum. Belum ada. Tetapi kenapa Abraham memberikan persembahan perpuluhan? Bahwa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menolong dia. Maka dia berkata memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini berbicara tentang bagaimana Abraham, bagaimana ditolong oleh Melkisedek, saudara. Maka dia berkata, aku memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Belum ada hukum Taurat, belum ada ketetapan Tuhan, tetapi Abraham melihat itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Aku sudah diberkati. Lalu kemudian saudara, cucu daripada Abraham, yaitu Yakub, di dalam Kejadian 28-22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya. Dari segala sesuatu akan selalu, bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi selalu. Dari mana Yakub tahu? Bisa jadi pasti dari Abraham, dari nenek moyangnya. Tetapi ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, oleh karena telah ditolong dan diberkati Tuhan. Belum ada ketetapan Tuhan, tetapi bagaimana mereka mengambil sikap untuk bisa memberikan perpuluhan. Jadi saudara, dasar kita memberikan itu sebagai sebuah ketaatan dan penghormatan, dan sebagai ucapan syukur dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Next. Maleakhi 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini berbicara tentang kejujuran setiap kita. Mungkin jemaat yang lain gak tahu, saudara. Mungkin hamba Tuhanmu gak tahu. Tetapi Tuhan berfirman, bawalah seluruhnya
Jangan ditahan-tahan, jangan hanya setengah-setengah. Jangan berpikir karena manusia, tetapi ini urusanmu dengan Tuhan. Ini urusan kita dengan Tuhan, bahwa kita mau jujur di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita memberikan persembahan, kita memberikan perpuluhan adalah sebagai bentuk ketaatan kita dan penghormatan kita kepada Tuhan, dan sebagai ucapan syukur dan kejujuran kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata begini, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini saudara, kalau dalam perjanjian lama, karena rata-rata mereka adalah bekerja, yang dimaksudkan di sinilah dia akan membuka tingkap-tingkap langit, yaitu mencurahkan hujan bagi tanaman mereka. Saat ini saudara, bagi kita dicurahkan berkat, bukan melulu berkat keuangan, tetapi berkat-berkat rohani akan dicurahkan Tuhan kepada saudara. Bahkan dikatakan di ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karenanya saudara, firman Tuhan hari ini kepada kita semua, kepada para hamba Tuhan, kepada seluruh umat, perlu pertobatan bagi kita. Di dalam kita memberi, di dalam keluarga kita, apapun masalahmu saat ini, Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Mungkin juga saudara bertanya, apakah perpuluhan harus ke gereja atau ke lembaga lain? Lembaga lain juga adalah pelayanan saudara. Tetapi gereja, di dalam gereja kita dilayani mulai dari kita lahir saudara. Ketika penyerahan anak, gereja melayani. Beranjak dewasa kita dibimbing, gereja yang melayani. Persiapan baptisan, gereja yang melayani. Dibaptis, gereja yang melayani. Konseling pranikah, gereja yang melayani. Mau menikah, diberkati, gereja yang melayani. Sakit, gereja yang melayani. Bahkan dalam keadaan duka pun, gereja yang melayani. Sampai pemakaman pun, gereja yang melayani. Oleh karenanya persembahan perpuluhan dibawa ke dalam gereja, tetapi bukan hanya untuk hamba Tuhan. Bukan khusus hamba Tuhan. Kalau kita beralih dalam perjanjian baru, kalau Bapak Saudara perhatikan pelajaran mengenai pengambilan harta, supaya ada persediaan makanan dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru, supaya ada untuk diakonal. Bukan hanya khusus untuk hamba Tuhan. Jangan kemudian nanti kita tuntut umat memberikan perpuluhan supaya masuk kantong pendeta. Itu sesat, itu salah. Ya. Karena hamba Tuhan pun juga wajib memberikan perpuluhan. Harus memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian kita. Ku berikan hatiku kepadamu Tuhan.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Pujian ini mengingatkan pada kita untuk memberikan hati dan seluruh jiwa kita. Bila ini bukannya sekedar kita nyanyikan, tapi menjadi komitmen kita untuk kita berikan hati kita dan jiwa kita. Kalau selama ini ada hal-hal yang kita lakukan dan Tuhan berkata kepada kita, kembalilah kepadaku. Kalau kita perlu bertobat, bertobat. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Mungkin saat ini kamu mengalami masalah apapun, tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, mau tidak kembali kepada Tuhan? Dan jikalau ada dalam ruangan ini, mau menyerahkan hidupnya untuk mau menerima Yesus dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, boleh maju ke depan dan nyatakan imanmu. Saya akan berdoa untuk saudara. Kalau ambil keputusan untuk mau percaya Yesus, boleh maju ke depan. Ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah hidupku.
Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebenaran firman. Kami diingatkan, kami ditegur ya Tuhan. Bukan hanya kepada umat, tetapi setiap para pelayan Tuhan. Bagaimana kami harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami harus taat, mengembalikan, memberikan yang terbaik kepadamu. Bukan justru yang terburuk, bukan justru yang menyenangkan hati kami, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami belum benar-benar memberikan yang terbaik kepadamu. Dan kalau kami sudah memberi, bila Tuhan akan terus ingatkan, bila Tuhan terus menolong kami, agar kami tetap setia memberikan yang terbaik. Teguran hari ini juga kepada umat-Mu, bagaimana mereka tidak setia kepada pasangannya. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau dalam ruangan ini mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami masalah di dalam keluarga, hari ini Tuhan kami berdoa memohon seperti firman-Mu, kembalilah kepadaku. Biarlah ketika hamba-Mu, keluarga ini Tuhan Yesus, kembali kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh berkenan menolong, memulihkan keluarga mereka. Karena Tuhan berfirman, Engkau sangat membenci perceraian. Biarlah Tuhan, masing-masing mereka boleh mengoreksi diri. Biarlah masing-masing di antara mereka melihat diri mereka di hadapan Tuhan. Biarlah mereka tidak saling egois, tetapi mereka kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan ajar kami Bapa, untuk kami bisa terus memberi, karena kami mentaati Engkau, menghormati Engkau. Kami memberi karena kami mengucap syukur kepadamu. Dan sebagai kejujuran kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Bukan hanya umat-Mu, tetapi setiap hamba Tuhan, para pendeta, pelayan Tuhan, harus juga menjadi contoh teladan di dalam memberi. Bapa, hari ini kami bersyukur oleh karena Engkau telah menyelamatkan kedua anak-Mu, adik kami Devina ya Tuhan Yesus, yang boleh membuka hati, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi. Dan biarlah Tuhan Engkau menguatkan, meneguhkan imannya. Bahkan dia juga memberi diri untuk mau dibaptis. Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau berkuasa atas hidupnya. Biarlah Engkau boleh membimbing, mengarahkannya untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Demikian juga Pak Husin ya Tuhan, yang dia menyadari bahwa hanya di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Hanya di dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan. Dia menyadari segala kebaikannya, segala usahanya selama ini tidak mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi dia menyadari hanya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan kepastian. Bahkan dia juga memberi diri untuk mau dibaptis sebagai tanda pertobatannya di dalam Tuhan. Bapak, ini kedua anak-Mu, bila Tuhan pimpin sertai berkati mereka, agar mereka tetap terpelihara di dalam iman mereka. Bahkan jika Tuhan mengendaki, melalui kehadiran mereka, melalui iman mereka, keluarga mereka boleh dapat diselamatkan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti, tetapi bila Kau Roh Kudus mulai terus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, dan saya akan berikan waktu kepada Ibu Dara untuk boleh mempresentasikan tentang LAI. Saudara, mohon bersabar, kurang lebih 5 menit untuk presentasinya. Silakan nanti LCD boleh memutar video juga. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya izin buka masker ya. Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama saya Dara, perwakilan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Pertama-tama atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat Gereja Baptis Indonesia dan juga
Bapak Pendeta Artinus, serta seluruh jemaat yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada LAI untuk menyampaikan salah satu program pelayanan kami, yaitu program Satu Dalam Kasih. Satu Dalam Kasih merupakan program yang sudah ada sejak tahun 1988 untuk menjawab kebutuhan umat Tuhan yang berada di pelosok, yang tidak mampu membeli Alkitab karena faktor ekonomi dan juga faktor geografis. Sampai saat ini Lembaga Alkitab Indonesia terus mendapatkan ratusan surat yang berasal dari hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman dan kesulitan untuk mendapatkan Alkitab. Jika umat Tuhan di perkotaan atau kita sangat mudah mendapatkan Alkitab baik cetak maupun digital karena kita semua dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, namun di pedalaman Alkitab menjadi sebuah barang yang sangat mahal dan langka bagi umat Tuhan. Mereka bisa saja menabung untuk mendapatkan satu Alkitab seharga Rp95.000 sekitar itu. Tapi biaya untuk pergi dari pedalaman ke kota, kemudian balik lagi ke rumah, adalah biaya yang jauh lebih mahal dari biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu Alkitab. Jika bisa diceritakan kesaksian secara singkat, ketika tim LAI berkunjung ke Pulau-Pulau Batu yang berada di pelosok Nia Selatan, salah satu pendeta setempat mengatakan ada satu kampung yang memiliki satu Alkitab saja, yaitu yang memilikinya hanya Pak Pendeta. Dan mereka bisa secara bergantian membacanya. Jadi jika bisa diimajinasikan dalam GBI, Gereja Baptis Indonesia Palembang di sini, hanya yang memiliki Alkitab hanya Pak Pendeta Artinus. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa membacanya secara bergilir. Demikian yang bisa kita imajinasikan yang sedang terjadi di Nia Selatan. Jemaat Tuhan sangat merindukan agar mereka dapat menikmati pembacaan Alkitab secara personal dan mengalami hidup baru dalam Kristus. Kami juga merangkum beberapa momen pembagian Alkitab yang kami laksanakan tahun lalu, beserta informasi daerah-daerah sasaran yang akan kami kunjungi tahun ini untuk mengantarkan Alkitab, dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian dan para mitra LAI lainnya. Jika kita bisa saksikan bersama, video akan ditayangkan. Silakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk menyampaikan program Satu Dalam Kasih. Program Satu Dalam Kasih merupakan program yang menjawab kebutuhan Alkitab umat Tuhan yang berada di pelosok daerah yang tidak mampu untuk memiliki Alkitab karena faktor ekonomi dan geografis. Dengan kasih Kristus, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendoakan, mewartakan, dan mendonasikan melalui program Satu Dalam Kasih. Sebenarnya kalau tidak ada Alkitab ini, saya mungkin sudah lama jatuh. Nah, tapi oleh karena ada Alkitab, di saat hal-hal itu datang, itulah menjadi kekuatan, Pak. Itulah yang menjadi kekuatan. Jemaat ini dalam kehidupan sehari-hari memang secara iman mereka antusias untuk mengikuti ibadah, tetapi persoalan hanya ketika para hamba Tuhan pelayan menyampaikan apa sebenarnya visi misi Allah di dunia ini, tetapi untuk melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari maka harus butuh sebenarnya yang namanya Alkitab supaya bisa mereka merenungkan pagi malam dan dalam kehidupan sehari-hari. Belum apa-apa, mereka sudah bilang kepada saya, "Bu, kalau nanti Ibu pulang cuti, kami titip Alkitab Bah Bu." Dan setiap pulang cuti sampai dengan sekarang, ada saja jemaat yang menitipkan Alkitab kepada saya untuk dibelikan supaya mereka bisa punya Alkitab dan mereka bisa baca Alkitab di rumah masing-masing.
dimulai dari sebuah perubahan kecil namun penuh makna, yakni ketika mereka bisa memiliki akses untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ketersediaan Alkitab. Dengan hadirnya Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, kami sangat bersyukur karena saudara-saudara kami di tempat ini bisa memiliki Alkitab, membaca Alkitab, dan mereka bisa mendengarkan akan firman Tuhan, di mana yang Injil bisa sampai kepada mereka. Program Satu Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia hadir di berbagai pelosok Indonesia untuk memberikan harapan bagi mereka. Kami mengajak kepada kita sekalian, seluruh umat, bahkan setiap sahabat dan mitra untuk dapat mengambil bagian dalam kegiatan Satu Dalam Kasih yang dilaksanakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sehingga firman Tuhan dapat disebarkan di berbagai tempat. Doa kami untuk mereka adalah hidup dalam pengharapan. Doa kami untuk setiap hati adalah tekad untuk mewujudkannya. Dalam Kasih Lembaga Alkitab Indonesia, kami semua mengajak Bapak, Ibu, juga saudara sekalian sebagai para utusan Kristus, sama-sama kita memiliki 3 gerakan, yaitu doakan, doakan, wartakan, dan donasikan. Bapak Ibu bisa mendoakan pelayanan LAI, kemudian mewartakan atau sharing kepada jemaat yang mungkin tidak hadir di ibadah saat ini, dan ketiga, D yang terakhir adalah donasikan, agar umat Tuhan yang ada di dalam pedalaman dapat berjumpa dengan Kristus secara personal melalui pembacaan Alkitab. Dan saat ini kami masih membutuhkan sekitar 57.260 eksemplar Alkitab untuk dikirimkan ke jemaat di pelosok yang membutuhkan. Dan ada dua cara bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama, tersedia brosur dan juga amplop, dukungan yang bisa Bapak Ibu isi. Dukungan juga bisa Bapak Ibu kumpulkan melalui kotak persembahan, agar nanti Bapak Gembala atau Majelis Jemaat bisa menyalurkan ke Lembaga Alkitab Indonesia. Dan dukungan yang kedua adalah dapat disampaikan melalui rekening LAI yang tertera di dalam brosur, atau scan barcode kris, dan dompet digital seperti Dana, GoPay, OVO, ataupun Shopee yang tertera dalam brosur. Inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Pendeta atas dukungan dari Bapak Ibu saudara sekalian melalui doa, pewartaan, dan juga donasi yang telah Bapak Ibu berikan. Salam Alkitab untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita juga persepuluhan persembahan. Sebelum kita akan memberikan, saya akan membacakan panggilan memberi pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah.
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berdiri bersama-sama dan kita akan pujikan doksologi pada pagi hari ini. Berilah sifat murah hati. Berilah sifat murah hati pada kami, ya Tuhan, agar seluruh hidup kami rela kami Silakan duduk kembali, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Muda Artinus. Mari kita akan berdiri sekali lagi karena kita akan mengakhiri ibadah kita, nggak ada pengumuman. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berakhir. Terima kasih Bapa karena boleh Tuhan menuntun kami mulai dari awal hingga kami mau mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang mungkin hari ini mereka dalam keadaan lemah tubuh karena sakit. Kami teringat untuk mertua dari hamba-Mu, Pak Pendeta Emmanuel.
Biarlah Tuhan, kami berdoa memohon, Engkau berkenan boleh menjamah memulihkan. Biarlah setiap obat, setiap makanan yang masuk dalam tubuhnya, Tuhan memberkati dan Tuhan memakai untuk boleh menyembuhkan dan memulihkan beliau. Begitu juga Tuhan, kami teringat oleh saudara kami, saudari kami, yaitu Angel, yang hari ini tidak bisa pelayanan karena sakit. Biarlah Tuhan, Engkau boleh berkenan, boleh menjamah memulihkan. Biarlah setiap juga obat makanan yang masuk dalam tubuhnya, Engkau berkenan, boleh menyembuhkan dan memulihkannya. Begitu juga saudara kami yang lain Tuhan, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu namanya. Kadang kami tidak tahu sakit penyakit yang mereka alami, baik di dalam maupun di luar tubuh mereka. Biarlah dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu boleh menjamah, menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit mereka. Sehingga di kemudian hari kami boleh bersama-sama, boleh beribadah dan menikmati kemurahan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jikalau mereka memiliki pergumulan, permasalahan kami tidak tahu, hamba-Mu tidak tahu, tetapi Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti, bahkan sampai kedalaman isi hati mereka. Bila Engkau hadir, Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa tidak ada satupun masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan jikalau mereka kembali kepadamu. Jika tidak ada satupun masalah yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan jikalau mereka kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan jemaat-Mu di dalam memiliki gembala sidang. Bila juga Tuhan akan menolong memberkatinya. Bila Engkau mengirimkan, mempersiapkan hamba-Mu untuk boleh nantinya menggembalakan jemaat-Mu ketika hamba-Mu Pendeta Emmanuel pensiun. Dan kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk boleh membawa jemaat-Mu lebih mengasihi, lebih dewasa, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Begitu kami berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ulang tahun dalam minggu ini. Bila juga Tuhan boleh menolong memberkati mereka. Terima kasih karena boleh Tuhan memberkati mereka dengan umur yang panjang. Biarlah Tuhan Engkau berkati kesehatan mereka, Engkau berkati masa depan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pelayanan mereka. Dan mereka semakin hari semakin bahagia di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami dari paling atas sampai ke paling bawah. Tuhan memimpin berkati mereka. Mereka menjadi pemimpin di bangsa ini, tetapi Engkau yang memiliki kekuasaan yang tertinggi. Dan biarlah Tuhan Engkau pimpin mereka. Berkati ekonomi kami Tuhan, agar seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan. Berkati penindakan hukum kami, semuanya boleh berjalan dengan baik dan penuh dengan keadilan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari ruangan ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Bila Tuhan pimpin sertai kami, Tuhan menuntun kami di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai dengan selamat tanpa kekurangan satupun dan dalam keadaan sukacita. Tapi saudara, mari kita arahkan hati kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Besar,
dan Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk dan bersatu.